qaddimu amalakum lidaril akhirah tajidu indaha fawzan wa najah. Al-Quranul Karim adalah kitab suci umat Islam. Terdapat berbagai macam hukum, syariat, terdapat berbagai macam mau'idah, kisah-kisah umat terdahulu. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan menurut pendapat jumhur daripada para ulama. Ada yang berpendapat malam 17 Ramadan, yaitu Imam Qastalani. Ada yang berpendapat 24 Ramadan, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatwa Hadisiyahnya. Dan ada beberapa ulama yang lain yang berpendapat 7 Ramadan, dan ada juga yang berpendapat 10 Ramadan. Walhasil, diturunkan Al-Quran adalah di bulan Ramadan menurut jumhur para ulama. Namun bagaimanakah tahapan-tahapan turunnya Al-Quranul Karim? Yang pertama, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Ta'ala sekaligus ke Lauh Mahfuz, sebagaimana dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Sesungguhnya dianya itu Al-Quran yang sangat mulia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauh Mahfuz. Hikmah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di Lauh Mahfuz ini menandakan bagaimana besarnya ilmu Allah Ta'ala. Jadi ilmu Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Kemudian tahapan penurunan Al-Quran yang kedua, yaitu ke Baitul Izzah, juga sekaligus. Dalam Al-Quran pun dinyatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami, Allah Ta'ala, menurunkan Al-Quran ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Ini juga sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Juga turun, maksudnya turun ke Baitul Izzah di langit dunia, dan juga turun sekaligus. Kemudian tahapan penurunan Al-Quran yang ketiga, yaitu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Karena melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada baginda Muhammad ini secara berangsur-angsur, menurut kejadian yang terjadi, menurut keperluan yang diperlukan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama diturunkan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ketika itu menjawab, ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca wahai Jibril. Karena Rasulullah SAW bersifat dengan sifat ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ini juga punya hikmah, menandakan Quran tersebut bukanlah ciptaan beliau. Quran tersebut hanya turun daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berkata-kata menurut hawa nafsunya, akan tetapi Rasulullah, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau keluarkan, ini adalah wahyu dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diturunkan Al-Quran kepada baginda Rasul secara berangsur-angsur. Yang pertama surat Al-Alaq, beberapa ayat, kemudian surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, kemudian ya ayyuhal mudassir. Mudah-mudahan kita menjadi sahibul Quran dan kita akan menjadi orang yang disyafaati oleh Al-Quran di akhirat kelak, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.